Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Yoga di sini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan garis singgung kurva, terutama untuk fungsi trigonometri. Tapi sebelum Bapak lanjut, ada baiknya kita mengingat kembali materi persamaan garis singgung kurva untuk fungsi aljabar, gitu ya. Kita lanjut saja. Tujuan pembelajaran. Melalui video pembelajaran ini, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu menentukan kemiringan atau gradien dari garis singgung kurva fungsi trigonometri beserta persamaannya dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kemiringan garis singgung dan persamaannya. Oke, sebelum Bapak lanjut ke materi, ada baiknya Bapak mulai dari apersepsi. Nah, kalian perhatikan tampilan video kali ini. Di sini Bapak menampilkan suatu lintasan balap atau sirkuit. Mungkin saja ini adalah sirkuit MotoGP gitu misalkan ya. Nah, kalau kalian perhatikan, apa sih kaitannya materi kita kali ini persamaan garis singgung kurva dengan lintasan balap yang Bapak sajikan? Di sini kalau kalian perhatikan, lintasan itu dia memiliki trek yang menikung. Tidak hanya punya trek lurus, ini trek lurus ya. Dia pasti ada suatu saat dia akan menikung gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini kan dia menyerupai suatu kurva. Nah, misalkan ketika balapan gitu ya, bisa saja terjadi suatu crash gitu ya. Nah, jadi ada pembalap yang jatuh. Kalau kita perhatikan, gerak pembalapnya itu tidak akan mengikuti lintasan, tapi dia akan bergerak lurus. Nah, kalau kalian perhatikan di sini garis yang merah, ini anggap ya, ini garis yang merah ini kurva yang merah ini dengan garis yang biru. Nah, disinilah yang yang bisa kita kaitkan dengan materi kita kali ini, yaitu persamaan garis singgung. Oke. Jadi persamaan garis singgung ini biasanya digunakan di bidang teknik gitu ya, entah itu teknik mesin, teknik teknik sipil gitu ya, atau teknik-teknik lainnya ya. Kalian bisa cari tahu sendiri apa sih kegunaan persamaan garis singgung itu di kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang tadi Bapak sebutkan ya, di teknik gitu ya, di badan teknik mesin atau teknik sipil gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan, kenapa Pak tampilkan gambar seperti ini? Untuk gambar yang pertama, nah misalkan adalah orbit dari suatu benda. Misalkan ini matahari gitu misalkan ya. Ini bumi mengelilingi matahari. Dan terjadi ada gaya gravitasi. Ketika gaya gravitasi ini melemah, otomatis gerakan benda ini atau misalkan bumi ini dia akan keluar dari jalurnya. Keluar dari jalurnya akan dia itu akan berkaitan dengan gaya sentripetal atau sentrifugal ya. Nah, di fisika mungkin kalian lebih tahu, dia akan bergerak lurus gitu ya. Nah untuk gambar yang kedua, ini adalah ilustrasi gerakan, misalkan ada lontaran peluru. Peluru atau misalkan meriam. Nah, dia lintasan dari peluru ini membentuk suatu parabola. Otomatis dia mempunyai gayanya ya seperti di fisika itu ada gaya gerak lurus beraturan gitu misalkan ya. Gayanya itu dia akan membentuk suatu garis lurus, dan garis lurus itu dia kalau kita lihat berkaitan dengan garis singgung kurva. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mencari gradien garis singgung kurva? Ya, di sini Bapak singkat GGS, gradien garis singgung. Oke, kita mulai di awal. Kalau kalian perhatikan dari materi turunan di awal, misalkan Bapak mempunyai suatu grafik gitu ya. Oke, ada grafik namanya grafik fx gitu ya. Nah, kemudian ada suatu garis ini memotong, ini garis G, dia memotong di 2 titik.
di titik A dan titik B, gitu ya. Nah, makin lama si B ini mendekati A dan A mendekati B, anggap saja dia akan bertemu di sini, gitu ya. Nah, garis G-nya di sini, B-nya bergerak ke sini, A-nya bergerak ke sini, otomatis ya hampir mendekati, saling mendekati, gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kan konsep dari turunan di awal kita. Ya, misalkan ini koordinatnya adalah di sini X, di sini adalah X plus H, gitu ya. Kemudian kalau misalkan absisnya X, maka ordinatnya adalah Fx, dan ini juga ordinatnya adalah Fx plus H, gitu ya. Nah, kalau kita mencari gradien itu kan rumusnya adalah delta Y per delta X. Nah, di sini delta Y-nya adalah Fx plus H dikurangi dengan Fx dibagi dengan X plus H dikurangi dengan X. Maka kita dapat gradien itu adalah Fx plus H dikurangi dengan Fx dibagi dengan H. Nah di sini kan ilustrasinya bahwa titik A dan titik B itu saling mendekati. Kalau saling mendekati, otomatis bagaimana? Otomatis H-nya mendekati 0, gitu ya. Jadi gradien itu sama dengan limit Fx plus H dikurangi dengan Fx dibagi dengan H, dan H-nya mendekati 0. Nah, bentuk limit ini kan adalah turunan pertama dari Fx, gitu ya. Sehingga kita peroleh bahwa gradien garis singgung itu adalah turunan pertama dari kurva, gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, nah di kurva itu misalnya ini kurva, terus ada garis singgung, gitu ya. Ini kurva yaitu Fx, gitu ya. Dan ini ada garis singgung G. Dia pasti memiliki yang namanya titik persekutuan. Ya, kalau dikatakan bersinggungan, dia memiliki tepat satu titik persekutuan. Nah, misalkan di sini adalah X1, Y1. Dan kita namakan ini namanya titik singgung. Nah, titik singgung. Oke. Nah, titik singgung ini pasti dilalui oleh kurva dan garis singgung. Nah, untuk mencari gradiennya, berarti di sini kita pertegas lagi. Untuk kita mencari gradien itu sama dengan turunan pertama dari kurva, kemudian kalian ganti x-nya dengan nilai absis, ya. Di sini Pak tegaskan x1 itu namanya absis dan y1 itu namanya ordinat. Oke, gitu ya. Nah, di sini ya, kalau kita mau mencari gradien garis singgung kurva, itu kita mencari turunan pertama dulu. Turunan pertama dari siapa? Dari kurva. Kemudian kalian substitusi x-nya dengan nilai si absis, gitu ya. Itu kalau kita mau mencari mencari gradien. Nah, inilah gradien garis singgung kurva, itu ya turunan pertamanya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Itu mencari gradien garis, gitu ya, gradien garis singgung. Nah, sekarang ada garis singgung dan garis normal kurva. Nah, kalau Bapak gambarkan, misalkan ada kurva, gitu ya. Nah, misalkan ada kurvanya bentuknya seperti ini. Ini fx, gitu ya. Terus ada garis singgung, mungkin warnanya berbeda ya. Apa kasih warna merah. Ini garis singgung, set. Nah, ini gini lah garis singgung. Nah, ada istilah namanya garis normal. Garis normal itu yang mana?
garis normal itu adalah suatu garis yang tegak lurus dengan garis singgung, ya, yang tegak lurus dengan garis singgung, dan dia melalui titik singgung. Nah, anggaplah di sini ini tegak lurus. Nah, ini ada titik A. Di sini Bapak kasih keterangan ini N ya, ini N adalah garis normal. Kemudian ada titik A di sini, ya. Kemudian sini ada titik A itu adalah titik singgung. Jadi garis singgung maupun garis normal dia melalui titik singgung terhadap kurva fx gitu ya. Nah, gradiennya bagaimana? Karena dia tegak lurus gitu ya. Di sini karena G itu tegak lurus dengan N, maka gradien garis G dikalikan dengan gradien garis N itu sama dengan negatif 1. Oke, ini ya. Nah, itu. Nah, sekarang nanti kalau kita mencari persamaan bagaimana? Kalau kita mau mencari persamaan gitu ya. Nah, misalkan ini absisnya di sini ya tetap di x1, y1 gitu ya. Jadi titik A ini koordinatnya di x1, y1, pertegas kembali. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung gitu ya. Kalau kita mencari persamaan garis singgung atau Bapak singkat adalah PGS gitu ya. Kita pakai rumusnya tetap rumus waktu kita kalian pelajari di SMP, Y kurang Y1 sama dengan MG. MG ini adalah gradien garis singgung dikalikan dengan X dikurangi dengan X1 gitu ya. Nah, di sini Bapak kotakkan. Kemudian kalau garis normal ya, kalau persamaan garis normal ya, ini PGN gitu ya. Ya, berarti persamaan tetap dia Y kurang Y1 sama dengan, karena dia ini tegak lurus dengan garis singgung, ya berarti MN nya itu adalah negatif 1 per MG dikalikan dengan X kurang X1. Nah, ini dia persamaannya untuk persamaan garis singgung, persamaan garis normal. Tapi biasanya yang paling sering keluar itu yang ditanyakan adalah garis singgung. Jarang sih yang menanyakan garis normal, tapi setidaknya kalian tahu garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung dan melalui titik singgung gitu ya. Itu namanya garis normal ya. Mungkin bisa kalian catat itu. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, ke persamaan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh soal langsung aja ya, karena konsepnya sudah sama saja seperti yang di tayangan yang tadi ya. Oke, misalkan Bapak akan mencari persamaan garis singgung kurva Y sama dengan misalkan apa ya, ini misalkan sin 2x di titik pi per 4,1. Nah, sebelum kalian menjawab materi soal ini, kalian cek dulu apakah titik pi per 4,1 ini adalah titik singgung gitu ya. Karena yang disubstitusi ke persamaan garis singgung itu kan X1 dan Y1, di mana X1 itu adalah absis, Y1 adalah ordinat dari titik singgung. Nah, cara mengeceknya bagaimana?
Berarti langkah yang pertama, kalian cek dulu. Cek pi per 4,1 itu sama dengan titik singgung bukan? Gitu ya. Nah, itu harus bertanya. Nah, cara mengeceknya gimana? Kalian substitusi saja titik pi per 4,1 ke persamaan. Nah, cara ngecek begini. Kita ambil x-nya. Misal kalau x-nya di sini, x-nya sama dengan pi per 4, maka y itu sama dengan 1 enggak? Sama dengan 1 apa tidak? Gitu ya. Caranya ganti. Di sini kan bentuknya kan sin 2 kali pi per 4. Nah, kalau disederhanakan kan sama dengan sin pi per 2. Gitu ya. Sin pi per 2 itu sama dengan sin 90. Itu sama dengan 1. Oke, berarti kita dapat ketika x-nya pi per 4, y-nya 1. Kan gitu. Oh, berarti ini adalah sama dengan apa? Titik singgung. Titik singgung. Gitu ya. Nah, setelah kalian ketahui bahwa ini adalah titik singgung, maka kita lanjut. Kita cari apa? Gradien. Gradien garis singgung. Atau mungkin Bapak singkat adalah GGS, gitu ya. Nah, gradien itu sama dengan y aksen. Ya, kita turunkan. Turunan dari sin 2x. Nah, perhatikan karena sudutnya sin 2x, maka kita pakai aturan rantai. Pertama, turunkan dulu sin. Turunan sin adalah cos 2x kali sudut, turunan sudut, yaitu 2. Ya, sehingga dapat 2 cos 2x. Nah, karena di sini x-nya sama dengan pi per 4, maka gradiennya menjadi apa? 2 kali cos 2 kali pi per 4. M-nya adalah ini 2 kali cos. Coret-coret ini cos 90. Cos pi per 2, jadinya berapa? 0 ya. Jadi gradiennya 0, gitu ya. Setelah dapat gradiennya 0, bagaimana? Nah, ini kita dapat gradiennya M itu sama dengan 0. Setelah ketemu gradien bagaimana? Ya udah, kita cari apa? Persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung. Itu rumusnya tetap y kurang y1 sama dengan M kali x min x1. Ya udah, kita tulis y-nya tetap, y1-nya itu adalah 1, gitu ya. Ya. Y1-nya sama dengan 1, terus sama dengan M-nya di sini 0 dikalikan dengan x min pi per 4, ya. X1-nya pi per 4. Karena di ruas kanan dikalikan dengan 0, otomatis dia sama dengan 0. Berarti y kurang 1 sama dengan 0, sehingga persamaan garis singgung itu adalah y sama dengan 1. Oke, sampai situ. Jadi langkah-langkahnya kalau misalkan ketemu permasalahan seperti ini, kalian cek dulu titiknya itu titik singgung atau bukan. Setelah dia merupakan titik singgung, baru kalian seperti itu cari gradiennya dulu. Setelah cari gradien baru ke persamaan garis lurus, gitu ya. Jadi persamaan garis singgung. Oke, mungkin Bapak kasih contoh lagi ya. Contoh yang kedua mungkin ya. Misalkan diminta persamaan garis singgung kurva y sama dengan 3 cos x di titik yang berabsis pi per 3. Nah, di sini adalah gitu misalkan ya, pertanyaan adalah. Nah, oke. Nah, untuk menjawab ini
ya. Di sini ada kurvanya, Y sama dengan 3 cos X, dan diketahui absisnya di sini. Nah, berarti kan titik singgungnya belum diketahui, karena di sini ketahui adalah absis. Absis itu adalah nilai X1. X1 itu adalah pi per 3. Nah, untuk mencari nilai Y1 atau ordinat, ya kita substitusi nilai X ini ke kurva. Berarti jadinya apa? Nanti jadi Y sama dengan 3 kali cos pi per 3. Pi per 3 itu ke 60, cos 60 itu sama dengan setengah, berarti jawabannya adalah 3 per 2. Oke, di sini kita dapat bahwa titik singgungnya itu di koordinat pi per 3, 3 per 2. Nah, angka yang pertama kita sudah punya titik singgung. Angka yang kedua kita nggak perlu ngecek lagi, ya, kita nggak perlu ngecek karena sudah jelas ini adalah titik singgungnya. Angka yang kedua, kalian cari gradian G, GS gitu ya. Berarti M-nya sama dengan Y aksen. Oke, kita turunkan. Turunan dari cos adalah kan negatif sin. Karena di sini depannya ada koefisien, ya sudah, berarti negatif 3 sin X. Itu nilai M-nya. Ya. Dan di sini kita ganti. Karena X-nya di sini adalah pi per 3, maka M itu sama dengan negatif 3 kali sin pi per 3. Sin pi per 3 kan setengah akar 3 kali negatif 3, jadinya negatif 3 akar 3 per 2. Ini adalah gradiennya, gradien garis singgung gitu ya. Setelah kita punya titik singgung dan gradien, ya sudah, kita cari apa? Persamaan garis singgung. Rumusnya tetap Y min Y1 ya sama dengan M kali X min X1. Oke, di sini Y-nya kan kita punya Y-nya kan 3 per 2 ya. Ini Y1 sebenarnya ya. Oke, berarti kita tinggal substitusi aja nilainya. Y dikurangi Y1-nya kan 3 per 2, tulis 3 per 2 sama dengan M-nya itu adalah negatif 3 akar 3 per 2 dikalikan dengan X min pi per 3. Oke, untuk absis biarkan saja dalam bentuk pi per 3 atau dalam satuan radian, jangan diubah ke dalam derajat ya. Nah, di sini kan ada per 2, ada per 2. Oke, kita semua kalikan dengan kali 2 sehingga dapatnya adalah di sini 2Y dikurangi 3 sama dengan negatif 3 akar 3 dikalikan dengan X min pi per 3. Jadi ini kan karena di sini perkalian, kalau dikalikan 2 hanya hilang penyebutnya di bawah ini. Oke, kemudian kita rapikan bentuknya, jadinya di sini 2Y min 3 sama dengan kalikan ke dalam, berarti negatif 3 akar 3X gitu ya. Negatif ketemu negatif jadi plus, plus 3 ketemu ini per 3, berarti habis, sisanya adalah pi akar 3. Oke, kalau kita mau bawa ke ruas kanan semuanya menjadi apa? Ke ruas kiri ya. Jadinya 3 akar 3x gitu ya, ditambah 2y dikurang 3 dikurang pi akar 3 sama dengan 0. Inilah persamaan garis singgung yang diminta. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3 cos X di titik yang berabsis pi per 3. Nah, itu contoh ya. Ada 2 contoh, yang tadi diketahui titik singgung, yang sekarang diketahui absisnya saja. Kalau di awal diketahui titik saja, kita harus cek apakah dia titik singgung atau bukan. Kalau yang contoh yang ini, itu diketahui absis atau nilai X-nya. Kita cari ordinatnya atau nilai Y1-nya. Setelah itu kalian langkah-langkahnya sama. Kalian cari gradien garis singgungnya, kemudian setelah dapat gradien, kalian cari persamaan garis singgung.
Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu persamaan garis singgung kurva yang sejajar dari suatu garis. Nah, jika yang tadi kita diberikan informasi titik singgung atau titik yang berabsis di mana begitu ya, dan sekarang ini kebalikannya, kita mengetahui gradiennya terlebih dahulu dari gradien suatu garis. Nah, seperti ini, sejajar ya. Di sini persamaan garis singgung kurva itu sejajar dengan suatu garis. Maksudnya begini, berarti gradien garis singgung kurva itu sama dengan gradien suatu garis. MPGS itu sama dengan M1 gitu ya, sejajar. Kalau sejajar berarti sama gitu ya. Jadi nanti gradien garis ini yang kita gunakan untuk mencari titik singgung gitu ya. Oke, kita langsung pakai contoh. Ya, misalkan kita mencari persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2 cos X. 2 cos X, di sini nilai X-nya dibatasi ya dari 0 sampai dengan pi ya. Kemudian garis singgung sejajar garis, yaitu 2x tambah y, 2x tambah y sama dengan 8. Oke. Ya, garis singgung itu sejajar. Nah, kalian perhatikan kata sejajar gitu ya. Di sini dia mempunyai gradien M1 gitu ya. Di sini garis singgungnya dia punya gradien gitu. Gradien persamaan garis singgung. Nah, di mana gradien persamaan garis singgung itu adalah Y aksen. Y aksen dari apa? Dari kurva gitu ya. Turunan pertama dari kurva. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau bentuk 2x tambah y sama dengan 8, gradiennya itu kan jadinya negatif 2/1, jadi negatif 2. Itu gradiennya ya, gradien negatif 2. Oke, sekarang karena M1 nya sudah diketahui negatif 2, maka kita cari ini ya, cari turunan pertama dari y. Berarti y aksen sama dengan turunan dari cos itu adalah negatif sin. Berarti karena di sini 2 cos x berarti negatif 2 sin x gitu ya. Nah, y aksen ini kan adalah gradien persamaan garis singgung gitu ya. Ya, berarti karena dia sejajar, negatif 2 sin x ini sama dengan negatif 2 gitu ya. Ya. Gradien persamaan garis singgung itu sama dengan gradien garis pertama atau garis yang diketahui sini. Oke, kalau kita sederhanakan bentuknya kita dapat adalah sin x ini sama dengan 1. Nah, karena di sini x-nya dibatasi, x itu dibatasi dari 0 sampai dengan pi, kalian cari x berapa yang menghasilkan sin berapa yang menghasilkan 1 gitu ya. Berarti x-nya adalah, kita cari sin berapa yang menghasilkan 1 di antara nilai x dari 0 sampai dengan pi, yaitu adalah pi per 2 gitu ya. Jadi kalau kita cari nih ya, pi per 2 itu kan 90, sin 90 itu sama dengan 1 ya. Ini menjadi apa? Menjadi absis ya, ini adalah absis. Kalau Bapak kurung sin Bapak kotakkan, ini adalah absis. Nah, ordinatnya kita belum punya ya, ordinatnya kita belum punya. Untuk mencari ordinat berarti kita substitusi absis ini ke persamaan awal. Berarti di sini y sama dengan 2 kali cos x nya itu adalah pi per 2. Nah,
cos 90 itu 0, berarti Y1 nya itu sama dengan 0. Ini adalah apa namanya, nilai ordinat gitu ya. Ini ordinatnya. Absis sudah ketemu, ordinat sudah diketemui, kemudian apa namanya, gradien sudah punya, ini gradiennya. Otomatis apa yang kita cari? Apa? Persamaan garis singgung. Gimana rumusnya? Y min Y1 sama dengan MPGS gitu ya, dikalikan dengan X min X1, dimana MPGS itu sama dengan M1 itu sama dengan negatif 2 gitu ya. Berarti sini gradiennya di sini pakai adalah negatif 2 gitu ya. Nah, di sini Y nya tetap, Y1 nya adalah 0, berarti Y dikurangi 0 dikalikan dengan X min X1 nya adalah pi per 2. Oke. 0 kurang Y kurang 0 berarti Y sama dengan negatif 2 kali X, berarti negatif 2X. Negatif ketemu negatif jadi plus, 2 kali pi per 2 itu jadinya pi saja. Nah, kalau kita sampai sini sudah cukup. Kalau kita mau ubah bentuknya jadinya X nya pindah ruas, misalnya jadinya 2X tambah Y sama dengan pi. Boleh sampai sini. Nah, ini adalah persamaan garis singgung kurva yang sejajar dari suatu garis ya, yang sejajar dengan suatu garis. Oke, bagaimana kalau kalian belum paham, bisa nanti kalian diulang lagi menonton videonya ya. Lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, sekarang yang tegak lurus nih. Kalau yang tadi itu persamaan garis singgung kurva yang sejajar dengan suatu garis. Nah, kali ini yang tegak lurus dengan suatu garis gitu ya. Nah, sama kita mulai dari contoh soal gitu ya. Langsung kita masuk ke contoh soal. Diminta persamaan garis singgung kurva Y sama dengan sin 2X gitu ya. Di sini nilai X nya juga dibatasi sampai pi per 2, dari 0 sampai dengan pi per 2. Oke, dimana garis singgung itu tegak lurus terhadap garis X tambah 2Y sama dengan 7. Nah, itu. Nah, kita mencari persamaan garis singgung kurva Y sama dengan sin 2X, di mana nilai X nya itu di antara 0 sampai dengan pi per 2, dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat gitu ya. Berarti dikeluarkan 1 gitu ya nilai X nya nanti. Di mana garis singgung ini tegak lurus dengan garis X tambah 2Y sama dengan 7. Nah, caranya sama. Sama gimana? Kita tentukan dulu gradien garisnya. Ini ya. Nah, misal gradien garis singgung itu disimbolkan dengan M PGS gitu ya. Kemudian garis X tambah 2Y sama dengan 7, dia mempunyai gradien, anggaplah M1 gitu ya, sama M1. Ini gradiennya adalah min setengah gitu ya. Nah, kalau dia tegak lurus, maka berlaku apa? Yang berlaku kan M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Itu ya kalau dia saling tegak lurus. Nah, di sini
di sini M1 nya kan negatif setengah, M2 nya ini kita anggap adalah si gradien garis singgung sama dengan negatif 1. Nah, kita dapat M PGS ini adalah 2 gitu ya, kita dapat 2. Nah, setelah dapat gradien garis singgung ini, di mana M PGS itu kan sama dengan Y aksen. Nah, Y aksen ini berapa? Turunan dari ini, turunan dari sin apa? Cos ya, turunannya adalah cos 2x kali turunan dari 2x yaitu 2 sama dengan 2. Oke, sama-sama bagi 2, ini bagi 2, di sini bagi 2, otomatis dapatnya apa? Cos 2x sama dengan 1. Oke, Bapak bawa ke sini ya. Cos 2x sama dengan 1. 1 itu cos berapa sih yang hasil dengan 1? Yaitu cos 0. Sehingga kita dapat 2x nya sama dengan 0. Berarti x nya sama dengan 0. Ini adalah absis. Oke, Bapak kotak merah lagi ya. Nah, ini penting nih. Ini adalah absis. Oke. Ketika absis sudah diperoleh, kita cari ordinat. Nah, kita cari ordinat dengan cara apa? Mensubstitusi nilai absis ke garis. Kita punya garis itu kan Y sama dengan sin 2x. Kalau kita ganti x nya dengan 0, berarti kan jadi sin 0. Sin 0 hasilnya apa? 0. Ini adalah ordinat gitu ya, ordinat. Berarti kita dapat Y sama dengan 0 itu sebagai ordinat. Oke, ini x1, ini y1 gitu ya, kita kasih tanda saja. Oke, ini ordinat ya, ordinat gitu ya. Nah, gradien sudah diketahui, yaitu ini gradiennya, ini gradien dari persamaan garis singgungnya yaitu 2. Ordinatnya sudah diketahui, absisnya sudah diketahui, maka ya persamaan garis singgungnya bagaimana? Persamaan garis singgungnya Bapak tulis ini ya, persamaan garis singgung gitu ya. Nah, kesana arahnya ya, sorry nggak berantakan. Rumus sama Y kurang Y1 sama dengan M PGS dikalikan dengan X min X1. Nah, Y1 nya ke 0, Y kurang 0 sama dengan apa namanya, persamaan garis singgung kurvanya itu adalah 2, berarti 2 dikalikan dengan X min 0 juga absisnya, berarti sini jadinya Y sama dengan 2X. Nah, inilah persamaan garis singgungnya yang diminta gitu ya. Oke, nah ini langkah-langkahnya seperti ini. Di langkah-langkah yang pertama kita cari dulu ini ya, langkah pertama sehingga ketemu bentuk cos 2x sama dengan 1. Setelah dapat cos 2x sama dengan 1, kita cari absis. Ketemu absis, kita cari ordinat. Karena sudah ketemu absis, ordinat, dan gradien, ya sudah, kita cari persamaan garis singgung. Oke, itu ya beberapa contoh yang Bapak bisa sampaikan di persamaan garis singgung kurva, khususnya di fungsi trigonometri. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan selamat belajar dan jaga kesehatan.